Mushola Al-Amanah yang terletak di lingkungan Jalan Masjid Darussalam, Gang Lipin RT 005-014 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulan, Kota Tangerang Selatan menggelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, tepat di hari Senin 31 Maret 2025. Kegiatan sholat Idul Fitri ini rutin setiap setahun sekali dilaksanakan. Ratusan warga sejak pagi berduyun-duyun menuju Mushola Al-Amanah untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, baik laki-laki, perempuan serta para anak-anak dengan antusias dan khidmat mengikuti sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara sholat Idul Fitri ini dimulai pada pukul 7 WIB yang mana dimulai dengan sambutan oleh pengurus sekaligus panitia sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, Mushola Al-Amanah serta dilanjutkan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dipimpin oleh imam. Dalam sambutannya khotib sholat Idul Fitri Ustadz Joko Waluyo menjelaskan, betapa pentingnya silaturahmi serta maaf-memaafkan antar sesama di dalam lingkungan keluarga serta masyarakat pada momentum Idul Fitri, di mana semua masyarakat saling bergembira setelah 1 bulan lamanya berpuasa menahan lapar dan haus. Alhamdulillah Mushola Al-Amanah bisa menggelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang mana rutin setiap tahunnya di mana masyarakat sangat antusias melaksanakannya. Makna Idul Fitri bagi kami mempunyai makna, kemenangan bersama, yang mana selama sebulan penuh menahan haus dan lapar mengendalikan emosi serta segala macamnya, ucap Sutoyo, selaku pengurus Mushola Al-Amanah, Senin 31 Maret 2025. Kebetulan Mushola Al-Amanah dikelilingi oleh rumah penduduk yang terdiri dari 5 RT, yang mana jemaahnya makin bertambah sehingga tidak dapat tertampung dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Kami berharap mushola ini terus dapat menggelar sholat Idul Fitri setiap tahunnya. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Pak, bisa jelaskan Bapak sebagai pengurus Masjid Mushola Al-Amanah hari ini tiap tahun mengadakan sholat Id bersama khusus warga masyarakat Kedaung ya, Gang Lipin. Bisa dijelaskan sebagai ketua pelaksana hari ini? Sebenarnya ini panitia itu mengalir saja seperti hanya yang pada yang lainnya. Jadi tidak secara khusus dibentuk untuk kepanitiaan, hanya mengalir saja. Namun terutama warga sekitar yang paling dekat dengan mushola itu dilibatkan untuk jadi kepanitiaan. Lalu saling gotong royong dan ini terjadi dari tahun ke tahun, untuk melaksanakan sholat. Intinya dari kita dan untuk kita. Jadi tugas kita gotong bareng-bareng dari mulai menyambut dari mulai puasa terakhir ya, Ramadan terakhir, mulai acara takbiran, terus mempersiapkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pak, Bapak ini kan pengurus Mushola Al-Amanah. Bapak ini lama atau memang baru kebentuk hari ini? Kalau untuk kepengurusan, kebetulan saya tinggal di daerah sini sudah sekitar 15 tahun ya. Namun saya berkecimpung di sini sekitar tahun 2016 saya sudah mulai. Sebenarnya kalau secara khusus spesifikasi ini saya bukan pengurus ya, tapi nama saya tercantum di Nazir Departemen Keagamaan. Jadi Nazir itu terdiri dari 5 orang dan saya. Kalau dibilang pengurus seperti saya bukan. Cuman beberapa tahun belakangan ini saya kebetulan ditunjuk sebagai bendahara pembangunan atau renovasi dan perencanaan. Oke, Pak, ini tadi Bapak bilang ini dari Kementerian Agama atau memang dari lingkungan sendiri warga atau apa untuk pembangunan? Kalau informasi yang saya terima itu di antara Nazir berlima ya. Jadi berlima itu kita tercatat di Departemen Agama. Nama kami berlima itu tercatat di Departemen Agama. Pak, mau tanya sedikit nih, ini kan setiap sholat Id Idul Fitri dari tahun ke tahun, kebetulan saya juga sholat Id di sini ya. Ini jemaahnya sampai keluar jalan ya. Nah, tahun ini atau 2 tahun belakangan saya lihat pengintip, udah dilebarkan nih Mushola Al-Amanah. Ini apakah terkait perihal banyaknya
jamaah yang antusias mengikuti sholat Id? Kebetulan letak musola kami adalah dikelilingi atau di tengah-tengah atau diapit ya dari RT 5, RT 6, RT 9, RT 10 dan RT 11. Dari sekian banyak warga di sekitar musola Al-Amanah memang tidak tertampung dari tahun ke tahun selalu tidak tertampung jamaah. Ini Bapak Ketua Pembangunan kami, kebetulan beliau yang mengusahakan untuk pelebaran musola, termasuk yang kemarin telah terwujud ini, aula ini sudah habis. Nanti ada segmen sendiri ya Pak, masalah musola nanti kita bicara. Ini masalah Idul Fitri. Makna dari Idul Fitri sendiri seperti apa sih seperti Bapak? Dari Bapak? Makna Idul Fitri buat kami adalah suatu kemenangan bersama. Ya, suatu kemenangan bersama intinya artinya sebulan penuh kita menahan diri, menahan haus dan lapar, mengendalikan emosi segala macam. Artinya ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan sudah barang tentu setelah Ramadan selesai, bukan selesai semuanya. Artinya setelah Ramadan selesai juga kami berusaha untuk mengendalikan semuanya dengan kata-kata. Pak, boleh tahu Pak tadi khotib Idul Fitrinya siapa Pak? Dari mana itu? Itu Pak Ustadz Joko Wali Utama, juga ada kebetulan teman-teman. Oke, Pak, ada harapan nggak untuk masyarakat warga sekitar ini Kedaung terkait perihal kedepannya mengenai sholat Idul Fitri? Dari tahun ke tahun ini makin banyak jemaah. Harapan Bapak seperti apa untuk warga? Harapan kami tentu juga harapan semua jamaah musola Al-Amanah, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami tetap bisa berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk warga sekitar. Adapun masih terjadi kekurangan di sana dan sini, ya kami mohon dimaklumi dan memaklumi. Ada pesan buat warga Kedaung? Ada pesan Pak mungkin? Baik, buat warga Kedaung, ini adalah momen Fitri, momen yang paling baik dan paling suci. Semoga kita semua mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kita bisa bertemu dengan Idul Fitri berikutnya, diberi umur yang panjang dan penuh barokah. Semuanya warga Kedaung semua diberi kesehatan dan selalu meningkatkan iman dan takwanya, terutama itu Pak. Penting banget karena ini adalah kunci dari hidup kita semua. Ada lagi Pak? Saya rasa Cukup? Ya. Ada mau nambahkan lagi mungkin Bapak? Cukup? Terima kasih.